Ah, tidak, kamu tidak perlu menjawab apa-apa. Jawaban kamu sudah pasti. Kamu akan bercerai dengan Sagara dan menikah denganku. Iya, itu satu-satunya jawaban yang kamu miliki. Satu-satunya jawaban yang harus kamu ucapkan. Jovan berbalik badan, menatap Nadira yang berdiri sekitar 5 langkah di depannya. Kamu ingat perjanjian kita kan? Mendekat cepat, Jovan menggenggam kedua tangan Nadira. Tangannya terasa dingin dan Jovan berusaha menghangatkan melalui genggaman tangan kuatnya. Sama seperti yang dia lakukan selama 6 tahun ini. Memberi Nadira kehangatan dan perlindungan saat dunia begitu dingin dan kejam padanya. Jovan masih ingat dengan jelas, saat pertama kali Hiro membawa Nadira padanya. Perempuan itu begitu rapuh dan lemah. Tatapan matanya sayu, tidak punya semangat hidup, dan selalu menangis setiap malam. Jovan-lah yang merangkul dan menguatkannya. Memberinya semangat, memberinya tempat tinggal, memberi penjagaan dan perlindungan. Bahkan memberikan hatinya. Jovan memberikan segalanya untuk Nadira. Jika Nadira pergi maka, Jovan-lah yang akan hancur. Sebelum kamu kembali ke sini, kamu sudah berjanji padaku. Kamu akan melupakan Sagara dan mencoba mencintaiku. Kamu akan bercerai dan pulang kembali padaku. Aku masih membawa surat itu. Surat perjanjian yang kita tanda tangani. Di mana surat itu? Jovan mengobrak-abrik kopernya mencari surat perjanjian dengan Nadira. Panik, gelisah, kacau. Sampai-sampai kedua tangan Jovan gemetar dan matanya mulai berkaca-kaca. Jovan kalut dan ketakutan sekarang. Takut sekali Nadira melupakan janji itu dan meninggalkannya. Kak. Nadira mengusap air matanya. Ini, aku dapat. Lihat ini. Jovan menunjukkan surat perjanjian itu. Surat yang menyatakan bahwa Nadira akan bercerai dengan Sagara, menikah dengan Jovan dan mencintainya seumur hidup. Kamu pergi dengan janji akan kembali. Kembali padaku, bukan pada Sagara. Kamu bilang ingin menyelesaikan masa lalu kamu sebelum memulai masa depan bersamaku. Kamu juga bilang ingin melepaskan diri dari Sagara dan keluarganya yang membuat kamu trauma dan mimpi buruk setiap malam. Kamu tidak lupa dengan semua itu kan? Nadira tidak lupa. Nadira ingat dengan jelas, semua isi surat perjanjian itu. Janji yang dia ucapkan dengan sungguh-sungguh dan bertekad ingin menepatinya. Salah satunya bercerai dengan Sagara dan menikah dengan Jovan, meskipun tidak mencintainya. Namun, semua janji itu Nadira ucapkan sebelum dia tahu bahwa kenyataan tidak sesuai dengan yang dia pikirkan selama ini. Sagara tidak menikah dengan Cassandra. Sagara juga tidak pernah tidur dengan Cassandra. Nana. Jovan mengeratkan genggaman tangannya. Janji adalah janji. Dan kamu harus menepatinya. Aku akan membantu kamu mempercepat proses perceraian. Setelah itu kamu pulang bersamaku. Samudra juga akan ikut bersama kita. Kita besarkan samudra bersama. Air mata Nadira luruh dan terisak. Kedua tangannya mencengkeram sisi bajunya menguatkan dirinya sendiri. Aku tidak tahu apa yang Sagara katakan sampai kamu nyaris berubah pikiran seperti ini. Ingat, Sagara pernah menjalin hubungan di belakang kamu dengan mantannya. Tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti dia akan mengkhianati kamu lagi. Ingat juga perlakuan ayah mertua dan kakak ipar kamu, mereka tidak pantas mendapatkan maaf dari kamu. Jovan menangkup pipi Nadira. Kedua mata teguh nan tegasnya menatap lekat mata sembab Nadira. Dengar, aku adalah masa depanmu dan Sagara hanyalah masa lalu. Waktu 7 bulan yang kamu habiskan bersama Sagara, tidak sebanding dengan waktu 6 tahun yang aku habiskan bersama kamu. Selama itu juga aku tidak pernah menghina atau merendahkan kamu. Aku menerima kamu dan bayi kamu dengan tulus. Aku mengangkat derajat kamu dengan memberikan nama belakangku untuk kamu. Aku mengikuti semua keinginan kamu, salah satunya masuk menjadi anggota Revolution Club. Semuanya, aku melakukan segalanya untukmu. Apa masih kurang?
Katakan saja apa yang harus aku lakukan. Detik itu juga akan aku turuti. Nadira menggeleng. Cukup. Jovan sudah melakukan banyak hal untuknya. Rasanya sangat tidak tahu diri jika Nadira meninggalkannya begitu saja. Tapi Sagara. Meskipun hanya singkat waktu kebersamaan mereka, Nadira telah jatuh cinta sedalam-dalamnya, sampai rasanya Nadira mati rasa untuk laki-laki lain. Nadira, katakan sesuatu. Nadira terus menggeleng. Bahunya terguncang dan mulutnya tidak bisa mengatakan apa-apa. Air matanya jatuh semakin banyak. Air mata yang membuat Jovan bertanya-tanya. Untuk apa air mata ini? Apa yang Nadira tangisi? Apa air mata kebahagiaan karena Nadira memiliki masa depan seperti dirinya? Atau air mata kesedihan karena tidak bisa kembali pada Sagara karena terhalang janji itu? Jovan tidak tahu, tapi Jovan tidak ingin kehilangan Nadira. Dan satu hal lagi, surat perjanjian kita tidak hanya sebatas itu. Masih ada poin-poin pentingnya tidak boleh kamu lupakan. Jadi, tetaplah bersamaku. Kamu akan berkali lipat lebih bahagia bersamaku. Lagi pula sudah 6 tahun. Perasaanmu padanya pasti sudah mati. Perasaan kamu sekarang hanya rindu sesaat dengan cinta pertamamu. Setelah kalian bercerai dan menikah denganku, kamu akan melupakan Sagara sepenuhnya. Setelah berbicara dengan Jovan, Nadira kembali ke kamar. Begitu membuka pintu, matanya langsung tertuju pada Sagara yang duduk di tepi kasur. Sambil menggenggam tangan Samudra yang tertidur. Berdiri dari tempat tidur, Sagara menarik selimut hingga sebatas perut Samudra. Lalu beranjak dari sana dan menghampiri istrinya, yang masih termenung di depan pintu. Sagara hanya diam, menyusurkan pandangan pada wajah istrinya yang menyendu. Matanya meredup. Dan jari jemari yang bertaut di depan tubuhnya saling meremas. Tampak kalut, gelisah, bingung, bimbang, dan dilema. Sagara bisa merasakan semua itu. Aku ingin menjelaskan. Soal Kak Jovan, dia. Ayo, dengan lembut Sagara merengkuh pundak istrinya, membuka pintu dengan hati-hati agar Samudra tak terbangun. Lalu membawa tubuh rapuh itu menuju ke dapur lantai 2. Duduk sini. Dengan hati-hati Sagara mendudukkan istrinya di salah satu kursi di ruang makan. Sementara dirinya sendiri mengambil segelas air putih di dispenser. Minum dulu. Sembari duduk di kursi, Sagara meletakkan segelas air putih itu di depan istrinya. Nadira mengambil gelas itu dengan kedua tangan gemetar. Situasi yang rumit ini membuat Nadira gugup. Gugup sekali. Sampai Sagara menggenggam tangannya dan mengarahkan gelas itu ke bibir. Saat itulah Nadira merasa lebih tenang dan meminum beberapa tegukan air. Sudah tenang. Nadira mengangguk. Sekarang katakan apa yang ingin kamu katakan. Sagara ingin mendengar dulu penjelasan istrinya sebelum menyimpulkan sendiri. Terakhir kali mereka salah paham dan Nadira memilih pergi, mereka berpisah selama 6 tahun. Sagara tidak mau ada kesalahpahaman lagi dan terjadi perpisahan lagi. Namanya Jovan atau Unclejo. Dia anak Pak Antonio El Tamiko. Dia yang menolongku selama ini. Dia memberiku tempat tinggal, membantu menyembuhkan traumaku, memberiku pekerjaan, membujuk papanya untuk mengadopsiku sehingga aku memiliki nama belakang keluarganya. Dia juga menjadi ayah untuk Samudra. Banyak pengorbanan yang dia lakukan untukku. Dan aku ingin menikah dengannya. Menikah. Kamu bahkan masih mencintaiku dan kamu ingin menikah dengan laki-laki lain. Kamu ingin menyiksa diri kamu sendiri. Nadira menoleh. Kapan aku mengatakan aku masih mencintaimu? Memang tidak pernah. Tapi dari bahasa tubuh kamu, tatapan mata kamu, cara kamu menyebut namaku, aku bisa merasakannya, kamu masih mencintaiku. Aku tidak mencintaimu lagi. Sagara mencelos. Kemudian menggelengkan kepala cepat. Menolak percaya dengan jawaban itu. Tidak ada yang kita bicarakan lagi kan, kalau gitu aku pergi.
Nadira hendak beranjak pergi, namun buru-buru Sagara menghadangnya. Kamu menikah dengan laki-laki itu karena balas budi kan? Atau dia mengancammu? Dia mengancam akan membunuh Samudra jika kamu kembali padaku. Atau apa? Katakan padaku. Aku akan melindungi kamu. Melindungi Samudra juga. Aku tidak akan membiarkan Jovan atau siapapun menyakiti kalian. Jangan takut katakan yang sejujurnya. Nadira melepas genggaman tangan suaminya. Kejujuran apa lagi yang ingin kamu dengar? Aku sudah mengatakan seluruh isi hatiku. Aku tidak mencintai kamu. Aku ingin bercerai dengan kamu dan menikah dengan Jovan. Apa semua itu kurang jelas? Emosi yang tak terkendali dan kebingungan yang melanda, membuat Nadira tidak bisa menahan air mata. Dadanya sesak, tersengal dan sesegukan. Tapi ciuman itu, kamu. Kissing you doesn't mean I love you. Sagara terhenyak, kalimat itu. Saat Nadira menanyakan alasan di balik ciuman mereka, Sagara menjawab dengan kalimat itu. Kissing you doesn't mean I love you. Yang maknanya, ciuman itu tidak berarti apa-apa untuknya, hanya ciuman biasa seperti berciuman dengan wanita lain. Dan Nadira masih mengingatnya. Mengingat semua kesalahan yang telah dia lakukan di masa lalu. Sayang kamu. Ternyata rasanya sakit. Apa ini yang Nadira rasakan saat itu? Kenapa menatapku begitu? Terkejut aku masih mengingat semuanya. Aku ingat semua air mata yang aku teteskan saat kamu menghinaku gadis bodoh dan kampungan. Aku juga ingat semalaman aku tidur di sofa menunggu kamu pulang, tapi kamu tidur di hotel bersama mantan kamu. Aku juga ingat setiap hari kamu mengatakan ingin bercerai supaya kamu bisa menikah dengan perempuan yang sederajat dengan keluarga kamu. Semuanya. Aku mengingat semuanya. Dan itu menyiksaku setiap malam. Bukan hanya ingatan pahit, tapi juga ingatan manis di antara mereka. Yang selalu membuatnya menangis dan bersedih. Aku membencimu selama 6 tahun tapi aku juga merindukanmu setiap detik. Aku ingin memelukmu, tapi kamu seperti mawar merah yang berduri, jika memaksa menyentuhmu, maka aku yang akan terluka. Aku ingin kembali, tapi semua sudah berbeda. Sagara seperti kehilangan keseimbangan tubuhnya untuk sesaat. Ternyata ucapan-ucapan yang dia anggap angin lalu begitu membekas dalam ingatan istrinya. Keterkejutan dan penyesalan memenuhi hatinya, menyadarkan dia betapa menjaga lisan. Aku bodoh, Sagara mengangkat kepala dan memberanikan diri menatap istrinya lagi. Aku yang bodoh karena tidak bisa mengenali perasaanku sendiri. Setiap aku gugup, aku mengatakan kalimat yang tidak seharusnya aku katakan. Aku menyesali semua yang terjadi di masa lalu. Selama 6 tahun aku menyesal, merenung dan berharap bisa memutar waktu lagi. Seandainya aku bisa kembali ke masa lalu. Akan kubuang semua gengsiku dan mengatakan aku mencintai kamu setiap detik, setiap menit dan setiap jam. Aku minta maaf untuk hubunganku dengan Cassandra. Aku terlalu bodoh masih mempercayai kata cinta yang keluar dari mulutnya. Benar, malam itu aku menemui Cassandra, kami juga berciuman. Tapi hanya sebatas itu. Aku tidak pernah tidur dengan Cassandra. Sekalipun tidak pernah. Aku langsung pergi saat aku mengingat aku sudah menikah. Aku tidak ingin menodai pernikahan kita dengan perselingkuhan. Aku tidak pulang karena pikiranku kacau. Bukan karena aku bermalam dengan Cassandra. Maaf sudah membuat kamu menunggu sampai pagi. Maaf jika semua kesalahanku di masa lalu membuat kamu trauma. Aku akan menyembuhkannya. Tetaplah bersamaku dan izinkan aku mengobatinya lukamu. Hening. Nat, katakan sesuatu. Jangan diam saja. Nadira baru saja ingin membuka mulut namun tiba-tiba. Mommy, Daddy, kalian di sini? Hoam, si kecil Samudra datang sambil menguap lebar sampai matanya menyipit. Nadira buru-buru berbalik badan untuk menyembunyikan air matanya. Dengan cepat juga, Sagara menggendong putranya sebelum melihat tangisan mominya.
Sagara tahu, Nadira paling suka terlihat sedih di depan siapapun apalagi putranya. Mommy, Daddy, sedang apa di sini? Ayo kembali ke kamar. Samudra menggesek-gesekkan hidungnya di dada Sagara, dan memejamkan mata lagi. Saat itu Samudra diam-diam menghirup dalam-dalam aroma dedinya, aroma yang menjadi aroma kesukaannya. Samudra menjadi lebih cepat mengantuk dan tidur jika dadinya memeluknya seperti ini. Iya, sayang, ayo kita kembali ke kamar, tapi Mommy ke kamar mandi dulu ya, ucap Nadira. Nadira mengecup lengan putranya dan bergegas pergi menuju kamar mandi yang ada di dekat dapur. Sementara Sagara langsung membawa putranya ke kamar. Tak lama Nadira kembali ke kamar, menyibak selimut dan berbaring bersama mereka. Sekarang Samudra tidur di tengah-tengah, sedangkan Mommy dan Dedinya tidur di ujung kanan-kiri. Benar-benar di ujung. Tidak seperti semalam yang berdekatan. Mommy, Dedi, lagi marahan ya? Tidak, jawab Nadira dan Sagara bersamaan. Kalau nggak marahan kenapa tidurnya berjauhan? Sini dong deketan seperti kemarin malam. Aku mau dipeluk Mommy sama Dedi. Tidak gengsi seperti dulu, Sagara merapat duluan pada putranya. Sementara Nadira diam sejenak, lalu perlahan mendekat dan memeluk putranya juga. Kini Sagara dan Nadira sama-sama tiduran miring. Kedua tangan mereka berada di atas perut Samudra, mengusap-usap, dan sesekali tanpa sengaja saling bersentuhan. Beberapa menit beradu tatap, Sagara meraih tangan Nadira dan meletakkan di atas dada Samudra. Si kecil tersenyum meriang dan menggenggam kedua tangan Mommy dan Dedi. Aku berdoa semoga kita bisa kayak gini terus. Aminkan dong Mom, Dad. Amin, ucap Sagara cepat. Karena Nadira tak kunjung menjawab, Sagara dan Samudra sama-sama menatap padanya. Sejujurnya meskipun tak terucap dari mulut, diam-diam Nadira mengatakan amin di dalam hatinya. Amin, jawab Nadira. Ya udah ayo kita tidur, seru Samudra. Kap, kap. Samudra mencium pipi Mommy dan Dedinya bergantian lalu memejamkan mata. Morning. Nadira baru saja keluar dari kamar, dikejutkan dengan keberadaan Jovan yang ada di pinggir pintu, bersandar pada tembok. Tidak ada senyuman di wajahnya dan kedua matanya menyorot dingin. Kamu menyuruhku tidur sendirian di lantai bawah sedangkan kamu tidur di sini bertiga bersama suamimu. Wow, Nadira. Kejutan apa lagi? Sarkasnya. Kak, tolong pelankan suara kamu, Samudra masih tidur. Samudra. Jovan berdecih, bilang saja kamu takut Sagara yang terganggu. Kak. Nadira menarik tangan Jovan menuju ke area balkon lantai 2. Area ini biasanya digunakan untuk bersantai sambil melihat taman di samping rumah. Suasananya tenang, anginnya sejuk karena banyak pepohonan. Namun kesejukan suasana pagi ini tidak bisa menyejukkan hati Jovan yang panas. Hati pria tinggi dan gagah itu terbakar melihat kekasihnya tidur dengan pria lain. Benar, kekasih. Meskipun Nadira belum menerima cintanya. Tapi Jovan menganggap mereka sudah menjalin hubungan sejak ditandatangani surat perjanjian itu. Samudra yang meminta kami tidur bersama. Apa Samudra sudah tahu Sagara ayah kandungnya? Iya, iya. Pupil mata Jovan melebar, kecewa dan marah. Sudah aku bilang kan. Kamu tidak perlu memperkenalkan Samudra pada Sagara. Bilang saja ayah kandungnya sudah mati. Toh kalian juga akan bercerai. Tapi kamu justru membawa Samudra ke Indonesia dan memperkenalkannya pada Sagara. Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Aku tidak merencanakan apa-apa Kak. Semua terjadi begitu saja. Aku juga sudah meminta Samudra tetap tinggal di Eropa selama aku menyelesaikan masalahku di Indonesia. Tapi Samudra tidak mau ditinggal. Dia menangis kemalaman. Kamu juga ingatkan. Lalu kamu juga tidak tega dan mengizinkan Samudra ikut bersama aku. Nadira juga kecewa dengan sikap Jovan yang seolah lupa dengan ucapannya sendiri.
Aku juga tidak berencana bertemu dengan Mas Sagara di luar sidang perceraian. Tapi setelah aku menghadiri acara Revolution Club, Mas Sagara langsung mencariku. Dan malam itu juga dia menemukanku. Aku tidak mengizinkannya masuk dan menguncinya dari luar gerbang. Aku juga tidak ingin memperkenalkan Samudra pada Mas Sagara. Tapi mereka bertemu begitu saja di luar kendaliku. Nadira juga bingung. Semesta seolah ingin mempertemukan mereka. Dan yang terjadi belakangan ini di luar kendalinya. Sial, Jovan mengusap wajah dengan kasar. Padahal selama ini Samudra sudah menganggapnya sebagai ayah kandung. Sekarang setelah Samudra bertemu dengan ayah kandungnya, pasti kasih sayang Samudra padanya akan berkurang. Hati Jovan sakit sekali hanya membayangkan Samudra tidak menyayanginya lagi. Jovan harus mengambil keputusan tegas agar dia tidak kehilangan Nadira maupun Samudra. Kita pulang hari ini, Kak. Jovan menggenggam tangan Nadira. Nadira menggeleng. Tunggu sebentar. Masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan di sini. Hal apa? Satu-satunya tujuan kamu datang ke sini adalah untuk bercerai. Dan aku akan mengurusnya tanpa kamu perlu hadir di sini, di persidangan nanti. Jovan mengeratkan genggaman tangannya, namun tetap berusaha lembut agar tidak menyakiti perempuan yang sangat cintainya. Heh, siapa kamu pegang-pegang menantu saya? Prayoga yang membawa paper bag berisi makanan untuk cucunya, menghampiri mereka. Dia datang sendirian. Natasha akan datang ke sini bersama Emma nanti. Prayoga tidak sabar menunggu mereka ini itu dulu, karena itu ke sini duluan. Tujuannya langsung ke lantai 2, namun dia justru dikejutkan dengan seorang laki-laki yang entah siapa menarik-narik menantunya. Dia. Jovan menatap Prayoga, ayah mertua kamu kan? Nadira mengangguk, dan kepanikan mulai kentara di wajah cantiknya. Khawatir situasi akan semakin rumit jika mereka berdebat. Tidak usah pegang-pegang, Prayoga menepuk kasar dan melepas tangan Jovan dari Nadira, putra saya itu cemburuan. Dia bisa marah besar kalau istrinya dipegang-pegang laki-laki lain. Anda bilang apa tadi? Menantu. Sejak kapan Anda menggakui Nadira menantu Anda? Kamu siapa berani mempertanyakan saya menggakui Nadira sebagai menantu saya atau tidak? Saya tidak perlu menjawab pertanyaan kamu. Saya juga tidak mengenal kamu. Orang luar tidak perlu ikut campur urusan internal keluarga. Prayoga menatap Nadira, sini kamu. Lalu menarik lengannya agar berdiri di sebelahnya. Nadira terkejut, syok beberapa detik. Maksudnya apa ayah mertuanya melakukan ini? Ya saya memang orang luar, tapi saya tahu bagaimana Anda memperlakukan Nadira seperti apa. Anda bahkan tidak pernah menganggapnya sebagai menantu. Mulai sekarang. Prayoga geram dan suaranya menegas, mulai sekarang saya menggakui Nadira sebagai menantu saya.